Hai, halo semua. Balik lagi sama saya, Aridra Zaka. Kita di sini bakal seru-seruan bareng. Hore! Kita di sini akan belajar. Sebelum itu, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, benar. Kita akan belajar tentang banjir. Ada yang tahu banjir itu apa? Banjir adalah suatu kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuang atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuang sehingga meluap menggenangi daerah sekitarnya. Banjir terdahsyat yang terjadi di bumi tercatat dalam sejarah telah menghabiskan sebesar 40,5 triliun rupiah. Bahkan dapat membunuh sekitar 4 juta manusia. Bencana alam hidrometeorologi seperti banjir sangat ditakuti manusia. Hal ini disebabkan karena banjir menimbulkan dampak atau kerugian yang besar. Bencana alam ini terjadi bukan saja tanpa alasan, namun memang disebabkan oleh banyak faktor. Faktor alam adalah faktor yang disebabkan oleh fenomena alam yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Untuk faktor alam yang pertama yaitu curah hujan tinggi. Yang kedua, pasang air laut. Yang ketiga, sedimentasi di muara. Nah, sekarang kita sudah tahu apa saja faktor alam yang mempengaruhi banjir. Sekarang kita akan membahas apa saja faktor manusia yang mempengaruhi banjir. Yuk simak videonya. Faktor manusia adalah Faktor yang terjadi akibat adanya campur tangan manusia dalam peristiwa tersebut. yang pertama, buang sampah sembarangan. Yang kedua, penebangan hutan. Yang ketiga, ada kurangnya resapan air. Yang keempat, membangun pemukiman di bantaran sungai. Setelah menyimak pembahasan mengenai faktor-faktor banjir, mulai dari faktor alam, faktor manusia, dapat disimpulkan bahwasannya banjir merupakan bencana alam yang bisa kita cegah dan minimalisir resikonya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita bersama-sama menjaga agar tak terjadi lagi banjir di lingkungan kita. Nah, untuk menjaga agar tak terjadi lagi banjir di lingkungan kita bisa berbuat dari skala kecil untuk tidak membuang sampah sembarangan. Lalu, sebarkan awareness tersebut ke keluarga dan teman-teman terdekat kita. Nah, itulah faktor-faktor penyebab banjir yang perlu kamu ketahui. Mari kita bersama-sama menjaga bumi dari ancaman bahaya banjir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara pencegahannya. Yuk kita simak. Ini dia beberapa pencegahan banjir yang harus kita ketahui. Yang pertama, menanam pohon untuk menambah resapan air. Kedua, membersihkan sampah di sungai.
dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau terus informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang sangat dibutuhkan pada saat waktu mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi agar aman dan tak terjangkau oleh air. Dan jangan lupa untuk mematikan semua sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras. Dan kita harus berhati-hati terhadap hewan liar yang terbawa oleh arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Serta jangan lupa untuk 3P, yaitu prepare, plan, dan praktis. Kenali ancamannya, kurangi risikonya. Kita belum selesai loh. Ada satu lagi materi yang harus kalian ketahui. Pada saat dan setelah banjir melanda, lingkungan sekitar menjadi kotor dan air menjadi tercemar. Dan hal ini membuat penyakit menular mudah sekali menyebar. Banjir membawa sampah hingga bangkai binatang yang berisiko menyebarkan penyakit kepada manusia. Nah, sekarang kita akan membahas penyakit yang timbul pada saat dan setelah banjir. Penasaran kan? Yuk kita simak. Penyakit yang dapat timbul pada saat dan setelah banjir antara lain, yang pertama yaitu penyakit pencernaan, seperti diare, disentri, muntaber, kolera, dan tifus. Berikutnya penyakit demam berdarah. Penyakit ini umumnya terjadi akibat banyaknya genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, yaitu nyamuk penyebab demam berdarah. Dan selanjutnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut ISPA yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroba yang memiliki gejala umum batuk, demam, sesak nafas, nyeri pada dada, dan umumnya dirasakan oleh pengidap ISPA berat. Penyakit berikutnya yaitu penyakit leptospirosis. Penyakit ini ditularkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini umumnya dibawa oleh urin atau tinja tikus yang terbawa air kemudian masuk ke tubuh manusia melalui selaput lendir hidung, mata, atau permukaan kulit yang terluka. Nah, untuk menghindari berbagai penyakit menular tadi, kita harus menjalankan perilaku hidup sehat atau perilaku hidup bersih agar terhindar dari penyakit-penyakit menular yang sudah kita bahas tadi. Ya, kita sudah di penghujung acara nih. Semoga pengetahuan-pengetahuan yang kita bahas tentang banjir berguna ke depannya ya. Saya Ridha Zaka undur diri. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.